Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk para hadirin yang menonton video saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahan polimer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ngurah Bagus Arya Bima dengan NIM 22055531146 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya, STMT. Sumber literatur dari presentasi kali ini yaitu dari Science of Engineering Materials, Volume 2 Materials oleh Manas Canda. Adapun agenda presentasi kali ini yaitu yang pertama ada materi 4.8 atau tautan silang rantai polimer, yang kedua ada 4.9 stereoisomer polimer linear, dan 4.10 kristalan amorf. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tautan silang rantai polimer. Dalam kondisi khusus, molekul rantai polimer dapat dihubungkan silang oleh atom kelompok atom yang membentuk ikatan primer antar rantai. Ikatan silang dapat dibentuk oleh atom atau molekul asing, misalnya atom belerang dalam karet vulkanisasi. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Berikut gambar dari vulkanisasi karet alam dengan belerang. Pada gambar A menunjukkan polisoprena linear atau karet alam. Pada B menunjukkan vulkanisasi menghasilkan ikatan silang molekul rantai melalui atom belerang. Untuk yang C, efek dari ikatan silang atau untuk mengenalkan titik-titik penghubung di antara molekul-molekul rantai. Tautan silang dalam elastomer biasanya berjarak beberapa ratus atom karbon. Kita ke materi selanjutnya yaitu stereoisomer polimer linear. Dalam bab ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu definisi stereoisomer, vinil polimer, dan struktur vinil. Yang pertama ada definisi stereoisomer polimer linear. Stereoisomer adalah isomer yang memiliki komposisi yang sama, yaitu bagian yang sama, tetapi berbeda dalam orientasi bagian-bagian tersebut dalam ruang. Karet alam dan sebagian besar karet sintetis tidak jenuh dan memiliki ikatan rangkap C sama dengan C di sepanjang rantainya. Baiklah, berikut saya lampirkan proses pembuatan karet sintetis. Bisa disimak video yang satu ini. Bahan baku dari karet sintetis ini berbasis minyak bumi yang disebut butadiena dan pelarut yang disebut heksana. Mereka menyalurkan bahan-bahan ini melalui pipa yang berisi air pada dasarnya untuk memurnikannya. Selanjutnya, mereka menggabungkan butadiena murni dan heksana dan menambahkan katalis. Katalis memicu reaksi kimia yang mengubah campuran menjadi polybutadin. Bisa disimak pada video ini, di mana yang turun itu merupakan polybutadin. Jenis karet sintetik yang digunakan untuk membuat bahan. Mereka sekarang memompa bahan tersebut untuk menyesuaikan karet untuk penggunaan tertentu. Dalam video ini yang digunakan untuk karet bahan, untuk membuat bahan. Aditif akan meningkatkan traksi dan meningkatkan keausan. Masuk ke proses pengadukan. Mereka menyalurkannya ke dalam tangki penyimpanan di dalam pompa, mencampurnya terus-menerus sehingga aditif tidak mengendap di dasar. Berikut tampilan dekat karet sintetis cair di gelas kimia laboratorium dan akan menjadi butiran remah-remah. Nah, di alat inilah semua terjadi unit koagulasi seperti ketul besar ini. Mereka memasukkan cairan karet ke dalam campuran pelarut dan air. Saat mereka mendidih, pelarut karet menggumpal menjadi remah-remah seukuran kacang. Bisa dilihat pada video tersebut. Air tetap ada karena memiliki tekanan yang lebih tinggi di titik didih. Setelah itu, campuran remah-remah dan air karet masuk ke dalam tangki remah-remah sampai waktunya untuk diproses lebih lanjut. Mereka kemudian memompa campuran tersebut ke dalam alat pemutar. Mereka kemudian memompa cairan tersebut ke pemutar. Saat diputar, airnya terkuras. Setelah itu, masuk ke proses saringan getar, di mana air akan turun melalui konveyor. Selanjutnya kita ke lab, tempat mereka mengarahkan sinar inframerah untuk melihat mikrostruktur dari karet tersebut. Setelah
pengecekan berhasil dan hasilnya bagus. Setelah itu masuk ke proses pengopresan dan memotong menjadi bagian-bagian kecil untuk mencari tekstur yang lebih bagus. Setelah itu masuk ke alat pemutaran ini, dimana untuk menghilangkan butiran-butiran kecil, dan alat ini yang berbentuk spiral ini guna untuk mengeringkan remah-remah tersebut, dimana dari sampingnya diberikan udara yang panas. Setelah itu masuk ke proses penekanan, dimana karet dibentuk menjadi bal-bal yang besar. Setelah itu dicek oleh ahli quality control. Jika tidak ada kekurangan, maka akan masuk ke proses pengemasan. Bal karet sintetis ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk diproduksi. Baiklah, sekian dari video yang saya lampirkan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada vinyl polimer, di mana R adalah beberapa gugus samping monovalen memiliki satu atom karbon asimetris di setiap mernya. Atom karbon asimetris adalah struktur isomer sterik, di mana polimer tersebut dapat memiliki variasi struktur terurut yang tak terbatas. Bisa dilihat pada gambar di samping, merupakan rumus umum dari vinyl polimer. Selanjutnya ada struktur vinyl. Yang pertama ada A, yaitu isotaktik. Dalam konfigurasi isotaktik, semua mer memiliki orientasi yang sama. Dengan demikian, bergerak sepanjang rantai molekul polimer, isotaktik akan menemukan substituen R pada atom karbon asimetris yang terletak di sisi yang sama dari bidang yang mengandung rantai zigzag atom karbon. Untuk yang B, yaitu simbiotaktik. Sebaliknya dari isotaktik, dalam polimer simbiotaktik ini substituen R akan secara bergantian terletak di atas dan di bawah bidang rantai utama. Untuk yang C, merupakan ataktik. Jika susunan sterik substituen pada atom karbon asimetris adalah acak atau hampir acak, polimer tersebut bisa dikatakan ataktik. Selanjutnya kita ke kristal dan amorf. Kristal dan amorf. Kristal merupakan suatu bentuk padatan yang terdiri dari atom-atom, ion-ion, atau molekul zat padat yang tersusun secara berulang dengan jarak tersusun dan teratur dalam 3 dimensi. Berbeda dengan amorf, yaitu yang tidak teratur susunan atom-atomnya, ion-ionnya, atau molekul-molekul penyusunannya. Bisa dikatakan kristal dan amorf ini berbanding terbalik. Berikut saya telah lampirkan contoh padatan amorf dan kristal, yaitu nilon. Jadi simak videonya. Nilon adalah polimer, di mana berarti molekul nilon pada dasarnya membentuk rantai panjang yang dibentuk oleh molekul kecil yang disebut monomer. Untuk membuat nilon dibutuhkan 2 monomer. Yang pertama yaitu monomer asam atau asam klorida dan amina. Jika kedua tersebut digabungkan akan membentuk ikatan peptida. Bisa dilihat dalam video ini merupakan ikatan peptida. Baiklah, untuk melakukan eksperimen ini, pertama yaitu masukkan amina ke dalam air, dan kedua masukkan asam ke sikloheksana. Keduanya tersebut seperti air dan minyak, di mana mereka tidak dapat bersatu. Dituangkan perlahan. Jika dituangkan akan membentuk 2 lapisan dengan sikloheksana yang berada di atasnya. Jadi amina akan berada di bawah dan asam akan berada di atas. Dan yang terjadi yaitu di antar muka akan membentuk sebuah polimer, dan di sanalah nilon itu berada. Jika ditarik akan menjadi sebuah nilon yang panjang.
Nah, itulah yang disebut nilon. Nilon biasanya digunakan untuk membuat parasut dan pakaian juga. Baiklah, sekian tadi dari videonya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada teori Fried-Michel. Teori Fried-Michel menggambarkan polimer sebagai terdiri dari daerah berukuran kecil dan temperatur 50-200 derajat dari kristalisasi lokal yang disebut misel atau kristalit yang tertanam dalam matriks polimer amorf yang tidak teratur. Bisa dilihat pada gambar di bawah, merupakan teori Fried-Michel. Selanjutnya ada teori lamela atau rantai lipat. Teori lamela rantai lipat, pemeriksaan sinar X dari kristal tunggal ini menunjukkan bahwa rantai polimer tegak lurus terhadap bidang lapisan karena molekul polimer lebih panjang dari ketebalan kristal tunggal. Mereka jelas terlipat bolak-balik dalam proses kristalisasi yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Mereka terlihat terlipat bolak-balik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.